Mengapa Hakadosh kritis terhadap wanita tidak sopan? Karena ini dasar penciptaan. Kesopanan mencerminkan kemuliaan ilahi dan sifatnya. Saat dia berkata, kamu harus kudus karena aku kudus. Dia menekankan pentingnya perilaku suci dan terhormat. Ini bukan sekadar perintah, tapi panggilan untuk meniru sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dia berkata, kesucianmu adalah kesederhanaanmu, namun dimulai saat penciptaan. Midrash Rabbah dalam Parashat Vayikra 18:2 menjelaskan konsep ini. Setelah membacanya, Anda akan memahami bahwa kesucian adalah bagian integral ciptaan Tuhan sejak awal. Ini menunjukkan pentingnya kesederhanaan dan kesucian dalam pandangan ilahi. Orang yang hanya membaca Torah tertulis dan menolak Midrashim sungguh bodoh. Mereka menganggapnya dongeng belaka tanpa nilai spiritual. Sebenarnya, jika seseorang menyebut Midrash omong kosong, itu tandanya mereka belum membacanya dengan baik atau memahami maknanya. Hikmah dalam Midrashim sangat berharga dan mendalam, menawarkan wawasan yang tak ternilai. Tanpanya, Anda tak akan mencapai yirat syamayim, rasa takut akan surga dalam kehidupan spiritual Anda. Penciptaan wanita adalah tindakan yang disengaja dan penuh pemikiran. Rabbi Yehoshua menjelaskan kata Vayiven dan dia membangun, menunjukkan kebijaksanaan dalam penciptaan Chava. Ini mengajarkan makna mendalam dan kebijaksanaan ilahi di balik penciptaan wanita, menekankan bahwa itu bukan sekadar tindakan sederhana. Hakadosh merenungkan dari bagian mana dalam tubuh Adam untuk menciptakan seorang wanita. Artinya, kita semua tahu bahwa Hakadosh menciptakan Adam Harishon terlebih dahulu dan kemudian dia mengambil tulang rusuknya dan membuat Chava. Namun itu bukan seperti, oh kamu tahu apa, tulang rusuk itu terlihat cocok. Biarkan aku membuat seseorang darinya. Untuk menjadi dosh adalah mencoba menjelaskan pemikiran ilahi tentang pemilihan tulang rusuk, bukan bagian tubuh lain seperti jari kaki, hidung, atau jari tangan. Mengapa harus tulang rusuk? Apa alasan di balik pilihan ini? Apakah ada makna khusus atau tujuan tertentu pada tulang rusuk yang belum kita pahami sepenuhnya? Dia berkata, aku tidak akan menciptakannya dari kepala, agar dia tidak menegakkan kepalanya dengan bangga, dan tidak dari mata, agar dia tidak terlalu ingin tahu. Kami akan menguraikan poin-poin ini sebentar lagi. Dan tidak dari telinga, agar dia tidak menjadi penyadap, seperti Big Brother, dan tidak dari mulut, agar dia tidak terlalu banyak bicara. Bersama agar dia tidak menjadi orang yang iri. Bukan dari tangan agar dia tidak menyentuh apa yang bukan miliknya. Dan bukan dari kaki agar dia tidak melangkah keluar. Melainkan aku akan menciptakannya dari tempat pada pria yang bersifat pribadi. Bahkan saat pria telanjang ada bagian tubuh yang tetap pribadi untuk menanamkan kesopanan. Hakadosh memilih bagian yang selalu tertutup, yaitu tulang rusuk. Mengapa? Karena lengan menutupinya sepanjang waktu. Bahkan saat berjalan, orang tidak mengangkat tangan terus-menerus. Sehingga bagian ini tetap tersembunyi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesopanan dalam pandangannya, bahkan dalam keadaan paling rentan sekalipun. Secara alami, orang menutupi tubuhnya. Ini adalah kesederhanaan. Torah menekankan kesederhanaan untuk menanamkannya dalam diri kita sebagai nilai yang penting. Namun kita tahu Adam dan Chava diciptakan tanpa busana di Taman Eden. Jadi di mana letak kesederhanaannya? Ini mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan bukan hanya tentang pakaian yang dikenakan, tetapi juga tentang sikap dan perilaku kita. Kehormatan tercermin dalam perilaku dan pakaian seseorang. Keduanya harus selaras dan saling melengkapi. Namun kita belajar bahwa Hashem awalnya menciptakan manusia telanjang tanpa rasa malu. Hanya karena dosa kita sekarang diharuskan memakai pakaian sebagai bentuk kesopanan dan perlindungan. Kesederhanaan diharapkan sejak penciptaan, karena pada dasarnya
Kesederhanaan adalah perilaku. Untuk setiap anggota tubuh wanita yang diciptakan Tuhan, dia berkata, bersikaplah sederhana. Ini menunjukkan bahwa kesederhanaan bukan hanya tentang pakaian, tapi juga sikap. Dia menempatkan jari kelingking, jadilah modest. Jari lain, jadilah modest. Rahang, jadilah modest. Jari kaki, jadilah modest. Setiap bagian tubuh wanita, setiap tulang, apapun yang dia miliki, berbicara kepadanya. Jadilah modest. Setiap bagian kecil tubuhnya diperintahkan untuk menjadi modest. Inilah tugasnya di dunia. Tuhan berfirman, kamu menolak nasihatku. Seperti dalam Mishlei 1 Kirdivaisa, aku telah memerintahkan setiap bagian tubuhmu untuk sederhana. Jari, kaki, kepala, bahkan hati. Namun kamu tidak mendengarkan. Dia berkata sedih, kesederhanaan kunci hidup baik, tapi kamu mengabaikannya. Anda belum mendengar nasihat saya. Wanita tidak diciptakan dari kepala pria, namun terkadang bersikap sombong. Kitab Yesaya 3:6 menyatakan, putri-putri Sion sombong, berjalan dengan leher terentang dan mata genit. Perilaku ini tidak sesuai harapan untuk wanita berbudi luhur. Biar kalian tengok ada sombong sih. Maling pu, dia tu baru saja menyelesaikan dietnya. Dia kehilangan 50 pound. Jadi dia ingin seluruh dunia tahu. Lihat aku, lihat aku. Dia tidak menyukai hal itu. Kamu kehilangan berat badan. Kamu menambah berat badan. Siapa peduli? Suamimu. Kamu, orang lain seharusnya tidak tahu. Itu bukan urusan mereka. Jika Anda ingin tubuh Anda menjadi urusan semua orang, itu bertentangan dengan tujuan penciptaan Anda. Begitu Anda memberitahu dunia bahwa tubuh Anda adalah milik umum, Anda tidak mendengarkan nasihat Hashem. Ingatlah, tubuh Anda adalah karunia suci yang harus dijaga dan dihormati sesuai kehendaknya. Anda melanggar perintah pencipta dengan jelas. Dia sengaja tidak mengambil bagian kepala Adam untuk membuat wanita agar tidak menimbulkan kesombongan. Tapi lihat Anda sekarang, membicarakan tubuh, barang-barang, dan berbagai operasi dengan bangga. Anda benar-benar mengabaikan nasihat Hashem. Perilaku ini sungguh menunjukkan kesombongan yang seharusnya dihindari dan tidak sesuai dengan ajarannya. Terkadang dia kan terlalu ingin tahu, seperti mata yang memandang. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Saya melihat kamu melakukan sesuatu. Ya, di rumah saya. Mengapa peduli? Kamu tetangga bukan istri. Kenapa selalu melihat barang orang lain? Ini privasi saya. Saya berhak melakukan apapun di rumah tanpa diawasi. Tolong hormati batas pribadi saya. Ini ruang personal saya. Ingin menikmatinya tanpa gangguan. Lihat rumah mereka? Tidak ada apa sebenarnya. Mereka baru saja mendapat perpanjangan rumah. Bagus sekali, bukan? Kenapa kamu begitu peduli? Mungkin kita juga perlu perpanjangan. Menurutmu bagaimana? Kita benar-benar butuh? Tidak sih, tapi bukankah aneh jika mereka punya dan kita tidak? Bagaimana menurutmu? Kenapa kamu terus-menerus memperhatikan apa yang dilakukan teman, rekan kerja, atau bahkan musuhmu? Apa sebenarnya urusannya denganmu? Hashem tidak menciptakan Anda dari mata Adam Harishon agar Anda tidak melihat ke tempat lain. Fokus pada 4 amot Anda sendiri. Kehidupan Anda sendiri. Ingin fokus? Perhatikan suami dan anak-anak Anda dengan sepenuh hati. Punya waktu luang? Hormati orang tua Anda dengan tulus. Masih ada waktu? Lakukan chesed untuk sesama. Ini bukan hanya saran, tapi jalan hidup yang bermakna. Itu saja yang perlu Anda lakukan untuk hidup yang lebih baik dan berkah. Kebaikan, pergilah cari orang miskin dan beri mereka makan. Mengapa Anda membuang-buang waktu melihat kehidupan orang lain? Karena ketika Anda melakukannya, Lashon hara adalah saudaranya. Anda mulai melihat, Anda mulai berbicara. Satu datang dengan yang lain. Ini adalah paket lengkap. 2 untuk 1. Harga yang sama. Ketika Anda melakukannya, Anda mengalahkan tujuan penciptaan Anda sendiri.
Let me know what you think, and make sure to share it because other people need to learn too.